sakit gini minta bagian. Mana berbakti sama orang tua, bohong. Pejilat, dan nantinya di alam sini tuh lidahnya sama perutnya bakal meledak tuh, perutnya pejilat begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali kita bertemu di cerita horor lainnya di channel Malam Mencekam. Kali ini ke salah satu tempat pemakaman umum di Kota Bandung. Malam hari ini sekitar pukul 10 malam, saya bersama Ki Jambrong mencoba berinteraksi dengan penghuni di TPU ini. Apa yang akan Ki Jambrong lakukan, saya juga belum mengetahui. Dan untuk Anda yang mempunyai cerita-cerita horor dan mencekam, silahkan ke email kami malammencekamstory@gmail.com. Baik, di malam hari ini juga tim berjumlah 4 orang. Di antaranya ada Bapak Jumaro dan kameramen kita Bapak GG Yuda. Mudah-mudahan hasil dari video ini akan menjadikan contoh untuk kita semua. Semoga apa yang nanti akan ditampilkan oleh Ki Jambrong menjadi pesan dan manfaat bagi kita yang masih hidup. Baik, kita langsung ke Ki Jambrong. Seperti Anda lihat, Ki Jambrong sedang mempersiapkan diri untuk melakukan interaksi dengan penghuni di TPU ini. Suasana sangat sepi, sobat, dan malam ini tepat juga malam Jumat. Kita tunggu saja, Ki Jambrong sedang melakukan mediasi. Ya sobat, ada baiknya kita melakukan sedikit doa, mengirim doa kepada mereka yang telah lebih dahulu meninggalkan kita dengan membaca Al-Fatihah. Mungkin sobat-sobat di rumah bisa membantu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ki Jambrong. Sobat, kelihatannya Ki Jambrong sudah kembali dari mediasi ini. Nampak Ki Jambrong sedang sedih ya, sehingga meneteskan air mata. Saya belum bisa menanyakan apa-apa ke Ki Jambrong. Mungkin beliau sudah berinteraksi dengan penghuni yang di sini. Jadi sobat, penelusuran ini bukan penelusuran yang seperti biasa Anda lihat di YouTube. Ki Jambrong benar-benar melakukan interaksi atau meminta izin kepada penjaga di dunia gaib mengenai azab kubur. Kita tunggu saja, Ki Jambrong mungkin sebentar lagi bisa berinteraksi atau berbicara dengan kita semua. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Sudah bisa berbicara Ki? Tadi Ki Jambrong sedang melakukan apa Ki di TPU ini? Saya ini masuk ke alam sana atas izin petugas. Ya kalau kita sebut namanya atau apa-apa saya takut salah. Masalahnya nggak nyebutin dia malaikat atau apa, saya nggak tahu. Saya udah diizinin, yang di sini udah saya lihat di sini. Emang ada yang namanya siksa kubur, itu ada. Di antaranya di sini tuh ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang siksaannya berat atau ringan, ada banyak. Ada yang seperti lidahnya dipotong-potong, nyambung lagi, terus ada yang minum seperti warnanya tuh warna merah, diminum teriak. Terus ada lagi yang saya lihat di sini, dia itu orang selalu tangannya dipotong nyambung. Itu membuat Aki tadi sedih karena melihat kejadian itu ya Ki? Kelihatan saya itu sangat mengerikan, menakutkan.
ada lagi yang perempuan. Walau alam itu orang waktu hidupnya gimana. Jadi itu alat kelaminnya itu ada yang keluar masuk. Ya kelihatannya sih seperti benda habis dibakar ya, seperti bara gitu ada. Jadi yang lihat saya di sini itu yang nggak ada siksaan atau itu jarang. Sekian persen, ada yang duduk, ada yang santai, ada bengong. Tapi ngobrol sih enggak, ngobrol sih ya. Jadi ngerubung, riung, tapi nggak ngobrol. Banyak yang nangis, jadi malah ada ya, dia minta tolong sama saya, dia pengen hidup lagi, pengen tobat, pengen isap, pengen jadi orang bener. Ada satu yang saya lihat di sini banyak yang orang-orang kena semacam siksa kubur lah. Jadi yang nyiksa itu bukan siapa itu hanya amal perbuatannya. Ya seperti tukang minum, yang diminum di alam dunianya itu arak atau apa. Yang di sini bukannya arak, itu seperti air mendidih, tapi warnanya sama kayak begitu. Ada yang merah, ada yang semu-semu merah tua. Saya kurang tahu minum gitu, saya kurang tahu. Itu selalu kalau diminum tuh dia langsung teriak terus. Dia ngomong panas, tapi selalu diminum. Ada yang saya kelihatan dari begini ke bawah, wujud manusia, ke atasnya seperti binatang. Ada itu yang dipanggulnya itu sama orang itu ya kelihatan sama saya itu peti. Ya mungkin waktu tadinya dia itu pesugihan mungkin karena harta itu. Jadi dia dibebani sama harta. Itu badannya tuh semua tuh dikeroyok, banyak ular di badannya tuh. Jadi dililit sama ular. Yang satunya itu monyet, saya sebangsa kera gitu ya, ke bawahnya manusia, ke atasnya kera. Itu sama manggul-manggul peti begitu, manggul-manggul peti. Jadi itu tergantung amal perbuatan kita waktu di alam kasar ini. Malah saya ketemu sama yang penghuni di sini di luar alam kubur, seperti macan, ada 2 di sini. Tapi dia gak ngerespon, cuma ngeliatin aja. Ngobrol sama saya, dia nanya apa maksudnya kesini kok begitu-begitu. Saya tanya, enggak, ini saya maksudnya kesini untuk membangun keimanan manusia-manusia yang masih ada di alam panah ini, supaya jangan sampai terlibat masalah minum, mabok, judi, dan main perempuan segala macam. Itu maksud tujuannya kesini gitu. Tadi yang 2 itu sebangsa maung itu, dia mau maklumin. Kenapa nggak dari dulu kok orang begini datang ke sini. Terus saya barusan lihat ada yang datang pakai jubah putih. Waalaikumsalam. Dia menyarankan kalau bisa itu kita jangan mengikuti arah-arah yang tidak benar, seperti mengantar hawa nafsu ke duniawian, ke perempuan atau segala macam. Haruslah kita jangan terlalu diumbar, ya, harus dicegah, harus ada batasnya. Ini yang saya ceritain ini yang ringan-ringannya, bukannya yang berat ya, seperti begini, begitu itu kelihatannya terlalu sadis, terlalu kejam gitu ya. Itu yang diceritain itu hanya yang ringan-ringan. Lebih dari itu juga ada banyak, seperti badannya dicincang, nyambung, perutnya besar, pecah, meledak, nyambung lagi itu. Memang banyak yang saya kelihatan. Tapi yang anehnya ngaku-ngaku orang Islam, anehnya. Kenapa yang sholat bisa dihitung, yang lagi ngaji bisa dihitung. Terus sekarang dari sana juga ada yang datang jubahnya jubah hitam. Kebanyakan yang siksanya sangat dahsyat itu kebanyakan itu perempuan. Kalau laki-laki sih cuma dipotong kelamin, cacat, perutnya pecah, minum, lidahnya diputus-putus, cuma gitu yang kelihatan. Tapi yang perempuan itu yang lebih kasihan lagi. Ada yang tusuk-tusuk pakai apa tuh besar, tusuk teriak-teriak. Jadi yang tusuk itu bukannya sama orang atau sama apa. Jadi benda tersebut tuh gerak sendiri. Semua benda-benda yang kita katakan menyiksa gitu ya, itu semuanya itu gerak sendiri, gak ada yang mengendalikan.
Jadi sebenarnya saya juga udah nggak mampu melihatnya, udah kasihan. Saya udah nggak kuat, saya udah pengen nangis demi membangun iman dan keimanan yang dengar di sini, yang dengar tobatlah, sadarlah. Ya saya lihat itu begitu di sini banyak orang berkepala dua, lidahnya menjulur kayak ular itu ada. Mungkin dia waktu hidupnya suka mempermainkan lidah, ngadu domba. Pejabat di sini ya bukan pejabat tinggi, pejabat biasa ada. Itu perutnya besar, pecah, ngincer terus. Jadi seolah-olah dia mungkin itu ya. Mungkin dia mau nyari untuk buat dicolok atau gimana, saya nggak tahu. Jadi dia tangannya tuh begini, selalu tangannya tuh begitu. Terus jadi ya tadi gitu terus, tumpuk, cebrot, ada pukulan, teriak, perutnya meledak, pecah, rata lagi, itu selalu tuh ada. Ada lagi tuh yang sebelah sana, yang kelihatan sama saya tuh dia berpakaian dinas, perutnya buncit, pangkat lumayan tinggi, tapi dia lidahnya selalu mulur, selalu melet, potong, nyambung lagi, perutnya meledak, ada tuh di pojokan sana. Jadi susah diceritain, terlalu banyak kejadian-kejadian di sini tuh, setiap bentuk tuh ceritanya lain-lain. Tapi kebanyakan perempuan, dia pakai jilbab, pakai segala-gala. Tapi dia makanin kotoran. Berarti dia waktu hidupnya tukang rentenir, penjilat. Tuh ada. Dia berpakaian kostum saja gitu, rapi aja gitu pakai itu. Tapi dia makanan selalu makan kotoran. Saya ya kalau bisa tolong akhlak, perilaku segala macam merubahlah tolong. Kita pikirkan bukan pikiran kesenangan sekarang, pikir di alam nanti seperti yang saya sekarang lihat. Jadi berbuatlah baik sebaik mungkin, jujur sejujur mungkin. Berpakaian haji, saya sebut Pak Haji. Kalau nggak dipanggil Pak Haji dia nggak nyaut. Ada tuh dua orang. Dia berpakaian haji tapi kena siksaan, kenapa tuh? Saya tanya, dia takabur. Saya kalau nggak dibilang Pak Haji saya nggak mau nyaut. Berarti kesombongan. Ada dua orang. Semua yang di sini teriak pengen hidup lagi. Saya mau tobat, mau sholat, mau ibadah, mau jadi orang baik. Niat kita ibadah jangan pamrih, kita lari ke masjid, supaya saya sebut orang ahli masjid. Tolonglah perbaiki iman dan keimanannya, jangan takabur dengan posisi keadaan masalah materi. Ingatlah, kalau saya ceritain ini saya udah gak kuat, terus terang aja, saya udah gak kuat. Jadi yang saya lihat itu semuanya itu sakit, menyakitkan, menyedihkan, penderitaan. Saya belum lihat ke belakang, saya di sini aja udah. Ki, boleh tanya sedikit Ki? Jadi Ki, kalau mereka ini yang sedang disiksa kubur ini, kalau ada doa dari keluarganya atau dari seperti yang kita tahu dari anak soleh, kalau yang bisa menentukan meringankan beban yang penderitaan di alam keabadian, nomor satu dia berdoanya benar-benar berdoa, benar-benar dianya ikhlas, benar-benar dianya soleh, benar-benar dianya suci batinnya, bukan suci jiwa badannya, bukan. Jadi tergantung orang peniatan dari rumah ini. Saya mau mendoakan almarhum si Asi Besi. Sebenarnya mendoakan nggak usah datang ke sini, di rumah aja nyampe. Boro-boro di daerah Bandung, biarpun kemana dari rumah aja bisa. Makanya saya juga kadang-kadang berpikir ya, waktu hidup disia-siakan, tapi udah meninggal pada didatangi, pada ditangisi. Itu saya nggak ngerti itu. Jadi waktu beliau tuh ya almarhum, dia waktu sakit, waktu hidupnya tuh sakit, menderita, udah buang kotoran di sini nggak bisa kemana-mana. Itu sama anak-anak itu disia-siakan. Jadi seolah-olah sekian persen lah mengurusnya orang tuanya tuh. Tapi kenapa udah meninggal dia pada datang, pada nangis, pada minta maaf, pada mendoakan. Kalau benar-benar dia mau berbakti sama orang tua waktu masih ada hidup, waktu lagi sakit, itu di situ kurang ngerti saya juga. Aneh
tapi nyata. Lari ke sini mendoakan, baca Quran, baca Yasinan, itu bener bagus. Tapi berpikir waktu tadi beliau sakit gimana? Katanya mau berbakti sama orang tua. Udah meninggal, udah dianterin ke alam keistirahatan, baru ditangisin, dianterin segala macam. Di rumahnya ditahlil, didoa. Tapi waktu tadi sakit kenapa diantep? Mana pertanggungjawaban nanti di akhirat, itu berat bebannya. Banyak yang teriak-teriak saya punya anak tega, harta saya dihabisin semua, bagi waris sampai saya nggak ngerti itu masalah itu. Waktu saya sakit, kata dia, waktu saya sakit gak bisa bangun, anak saya gak ada yang datang. Pas saya meninggal, kata dia, tanahnya di atas perut saya itu belum kering, kuburan saya itu belum kering, udah ribut warisan. Sekarang saya tampil begini. Apa benar begitu? Saya tuh tanya sama orang-orang yang ngerti masalah agama tuh. Benar nggak caranya begitu? Tolong jelasin yang sejelas-jelasnya supaya yang masih anak-anak muda itu bertanggung jawab kepada orang tuanya. Jangan sayang waktu jag masih gagah, masih ganteng, masih kuat. Tapi kalau keadaannya lagi begitu, seperti udah sakit atau itu, mana tanggung jawab? Yang tanggung jawabnya siapa? Pembantu. Mana berbaktinya seorang anak pada orang tua? Itu bohong semuanya. Karena harta udah meninggal. Warisan saya segini, ya saya segini. Formalitas saya bawa ke rumah sakit gini. Minta bagian. Mana berbakti sama orang tua? Bohong. Pejilatan nantinya. Di alam sini tuh lidahnya sama perutnya bakal meledak tuh, perutnya penjilat begitu. Si orang ini tuh jadi dia punya pikiran bahwa saya ini, kata dia, saya ini waktu hidupnya disia-siakan sama anaknya, tapi kalau udah ke sini dia hartanya pakai rebutan warisannya tuh. Jadi yang ada di sini gak tenang, masalahnya di sini gak senang karena kena teguran dari Allah itu dikarenakan nggak bisa mendidik keluarga, kurang didikan agama. Emang akhirnya biar pinter baca Quran itu memang pinter, doain baca ini dia ngerti, tapi nggak tahu isi maksud tujuannya. Yang kena tuh orang tua. Kalau bener sayang sama orang tua, benerlah berbakti. Waktu hidup udah meninggal cukup sama air dianterin, datang didatangin, kasih air, kembang apa, itu kebakalan bener. Doain di rumah. Kalau kangen datang peristirahatan, gak masalah, gak apa-apa. Jaroh, mengingat. Ini makanya yang di sini almarhum di sini dibentuk begini itu maksudnya apa? Ini tanda jasa bahwa kita ini punya orang tua. Jadi nggak diratain, ya sengaja. Oh ini turunan ini. Jadi anak cucunya tuh tahu bahwa saya ini punya keluarga. Maksudnya begitu. Jadi bukan ini untuk digini-gini, bukan. Ini hanya sebagai tanda pengingat maksudnya sih. Jadi kebanyakan salah guna. Astagfirullahaladzim. Udah. Ya. Ya, tadi Aki lihat di sini dari sekian ribu makam yang ada, menurut Aki lebih banyak yang disiksa ketimbang yang tidak ya Ki ya? Yang paling banyak itu yang menderita. Ya dibilang disiksa ya karena itu yang menderita. Yang hidupnya di sini itu yang senang, yang tenang, yang damai itu hanya bisa dihitung. Dari sekian ribu ini? Iya, bisa dihitung. Kalau kita mau ngitung di bawah target lah, nggak nyampe sampai sekian nggak nyampe. Kalau pesan untuk para pemimpin dan pasangan suami istri mungkin Ki bisa disampaikan Ki? Seperti pasangan suami istri, kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Jadi saling mengantar sesuatu keinginan yang masuk logika. Jangan si istri, saya ini punya suami pejabat, pasti mampu tanda tangannya miliaran. Si istri itu nuntut, ya
saya pengen beli mobil ini itu segala macam, buat shopping, buat apa. Si suami itu dia bingung, stres, ini gimana posisi saya ini selalu menuntut begini-begini, gaji cuma segitu ya. Dia pasti larinya kemana? Korupsi. Udah korupsi, baik pakai macam-macam sama orang lain, dikasih sama istrinya hasil korupsi. Itu berarti orang itu udah mengasih, kalau diibaratkan sih, seperti kotoran-kotoran yang dia ambil dikasih ke keluarganya. Makanya kalau keturunan orang, turunan korupsi itu nggak ada yang bener. Semua pada gila, poya-poya, ganja, mabok, segala macam. Itu semuanya begitu. Kalau kita ngasih rezeki ke keluarga, usahakan yang diberkahi Allah, yang halal sama barokah. Jangan kita cari rezeki asal dapat, jangan. Efeknya keturunan kita sampai kiamat itu nggak ada yang benar, nggak ada. Saya jamin nggak bakalan benar semuanya. Masanya kita kasih pupuk yang jelek itu, contohnya pohonan. Kalau kita kasih pupuk asal-asalan kan itu nggak subur. Tapi kalau anak-anak kita dikasih pupuk hasil kerja, hasil halal, hasil barokah, itu yakin anak-anak kita bakal jadi orang soleh. Saya jamin, yakin bakal jadi orang soleh. Itu yang namanya anak soleh itu, dia bisa membantu meringankan keluarganya yang ada di dalam kubur. Tapi sebaliknya, kalau anaknya yang nggak benar seperti tadinya, harta itu dapat korupsi atau dimakan sama anaknya, itu tuh dosa tuh selalu mengalir sama yang korupsi itu, yang udah mati itu masuk. Dikarenakan apa? Si anak ini yang tadinya dikasih makan hasil korupsi itu, dia hidup sewenang-wenang, nipulah sana lihat sinilah, yang dapat imbalannya itu sama orang tuanya. Ya gitu. Jadi janganlah seperti janganlah merugikan orang lain ya, apalagi sampai miliaran, triliunan. Kalau bisa yang 1000 juga janganlah. Berusahalah untuk sebaik mungkin, sebersih mungkin cari rezeki di jalan itu, Allah ya. Iya, di jalan Allah, diridhoi Allah itu. Ya, ada pesan yang ingin Aki sampaikan terakhir? Ini aja ya, kalau bener sayang sama orang tua, berbaktilah sewaktu hidup, ya apa ya, keinginannya kalau lagi bener kita sebagai anaknya punya rezeki, keinginan orang tua, kasihlah sewajarnya. Kalau dia seumpamanya minta kopi, kasih, jangan teriak, nggak ada bosan, baru tadi ngopi sekarang udah minta. Itu sebenarnya nggak boleh. Kita berbakti sama orang tua tuh udah pulang, jangan udah pulang ke sini, nggak guna. Waktu hidup itu namanya berbakti. Yang udah begini didatangin ngaji, itu emang bagus. Tapi waktu beliau masih hidup, masih sakit, kok disia-siakan, itu salah. Kalau kita pengen berbakti sama orang tua selagi hidup, kalau udah begini sih udah, kita kalau mau datang, kalau enggak masalah. Nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya dengan kita. Cuma paling kita mengingat aja bahwa kita di sini ada keluarga, itu aja, nggak ada apa-apanya. Kalau mau mendoakan di rumah juga itu lebih bagus. Baik Ki, banyak terima kasih atas kisah dan pandangan dari Aki yang sudah tadi Aki katakan sudah masuk ke dunia dalam ya Ki ya, anggapnya seperti itu yang Aki melihat dengan mata kepala sendiri ya Ki ya. Sobat MM, bagaimana menurut Anda dari kesaksian Aki yang sudah melakukan perjalanan menuju alam kubur? Mudah-mudahan perjalanan ini dan cerita dari Aki ini akan memberi kita banyak manfaat dan pengetahuan mengenai bahwa siksa kubur itu ada. Dan tadi kita sudah tanyakan kepada Aki bahwa dari sekian ribu jenazah yang dimakamkan di sini, hanya berapa orang saja yang damai di alam kuburnya. Artinya banyak sekali kita melakukan kesalahan di dunia ini. Sekian saja Sobat MM, mudah-mudahan video dari kami ini menjadi manfaat untuk Anda semua. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kepada Anda yang ingin menyampaikan pesannya, silahkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang seperti Aki tadi katakan, berbuatlah baik selama masa hidup kita dan selalu di jalan Allah. Aki, terima kasih Ki. Sama-sama. Ki, mungkin sebelum kita tutup, kita bersama-sama membacakan doa mungkin Ki untuk mereka yang sudah meninggal. Ya ahli kubur, Bani Adam, Bani Hawa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. adzabannar.